Puji Tuhan, selamat malam dan malam hari ini acara ibadah Rayon Elim kita akan segera mulaikan. Namun sebelum kita beribadah, kita akan buka ibadah ini dengan doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil di dalam anak-Mu Yesus Kristus, malam hari ini dengan penuh sukacita kami datang lagi kepadamu. Kami mau beribadah kepadamu, agungkan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau sudah menolong kami sepanjang hari, dan saat ini kesempatan yang indah yang Engkau beri bagi kami untuk mau beribadah. Tuhan, biarlah acara demi acara kami pada malam hari ini kami hanya taruh dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan buka dan alaskan ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Tuhan, ibadah kita sudah dibuka dalam doa dan kita mau memuji Tuhan. Kita menyanyi itu pujian, Dialah segalanya. Dialah segalanya ya bagiku. Dialah segalanya besar kecil. Bukankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya ya bagiku. Seperti air madu bagi batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus balik, dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya ya bagiku. Dialah segalanya besar kecil. Bukankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya ya bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus balik, dicicip air madu yang manis. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, akan hati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada di esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, akan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok. Dia hidup.
nilaimu. Aku milik Yesus, Yesus milikku. Bukan buat sementara, tapi buat selamanya. Salahku milik Yesus, Yesus milikku. Bukan buat sementara, tapi buat selamanya. Salahku milik Yesus, Yesus milikku. Bukan buat sementara, tapi buat lamanya. Puji Tuhan, kita akan segera masuk dalam firman Tuhan. Namun sebelum dengar firman Tuhan, kita akan berdoa dan kita menyanyi satu pujian kasih Tuhan. Kasih Tuhan, kasih Tuhan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan, tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu dan kasih ilahi. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau menolong kami. Kami beribadah dan kami akan mendengarkan firman. Tuhan tolong hamba-Mu supaya boleh menjadi saluran berkat, boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terpujilah Engkau. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan sudah dengar doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan pada Bapak Gembala. Saudara-saudara, kita akan membaca Kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 14. Tahukah saudara, ini adalah bagian daripada sangkakala, ketujuh sangkakala yang ditiupkan. Jadi ketika sangkakala ke-6 ditiupkan, di antaranya ditulis dua bagian. Yakni pertama pasal 10 kitab terbuka dan pasal 11 ayat 1 sampai 14 dua saksi Allah. Dan tahukah saudara, dalam kebenaran tentang dua saksi Allah masih ada lagi hal-hal lain yang sedang ditulis di situ. Dan saya percaya, saudara-saudara, apa yang ditulis oleh Alkitab memang pasti terjadi. Dan seperti yang saya katakan pada beberapa waktu yang lalu, saya sejak akhir tahun lalu sudah mulai digerakkan Tuhan untuk mengkhotbahkan ini kitab Wahyu ini. Mengapa? Karena bukan saya tidak percaya terjadi, tetapi masih terlalu berat untuk disampaikan. Dan saya percaya, saudara-saudara, ini saatnya yang tepat, karena telah mulai ketika saya bicara
mulai pembukaannya pasal 1, 2, 3, 4. Kemudian datanglah virus corona itu dan mulailah saya mengkhotbahkan pasal-pasal selanjutnya. Nah, saudara-saudara, mari saya membaca pasal 11 ayat. Saya membaca pasal 11 ayat 1 dan seterusnya. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dan seorang malaikat berdiri dan berkata, bangunlah dan ukurlah bait suci dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa kafir, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi kuasa kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat 1260 hari lamanya, berpakaikan kain karung. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Allah semesta alam. Dan jika ada orang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan kedua musuh mereka. Dan jika ada orang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut atau lubang tak terduga dalamnya, menurut terjemahan lama, akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Itulah Yerusalem, di mana Tuhan kita disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum akan melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat itu dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah nafas kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang melihat mereka dan menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga dan berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 dari bagian di kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah di surga. Celaka kedua sudah lewat, lihat celaka yang ketiga segera menyusul. Saudara perhatikan baik-baik. Ini merupakan bagian dari antara Wahyu pasal 9 ayat 13, ini sangkakala ke-6 dan sangkakala ke-7, Wahyu pasal 11 ayat 15. Di antara sangkakala ke-6 dan sangkakala ke-7 ada kitab terbuka pasal 10 dan 2 saksi Allah pasal 11 ayat 1 sampai 14. Saudara-saudara, saya tidak akan berani berkata bahwa itu merupakan hal yang harus demikian. Tetapi ingat baik-baik, saudara-saudara, wahyu itu adalah pengungkapan saudara-saudara dari satu rahasia besar yang Tuhan tuliskan. Bahkan bottomless pit atau lubang tak terduga dalamnya kita tidak tahu ada di mana, dan kita belum pernah tahu modelnya, dan tidak pernah orang mampu mengungkapkan apa sebenarnya yang di dalam. Itulah sebabnya saudara-saudara, mari kita dengan percaya membaca kitab Wahyu ini dan kita merenungkannya. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dan seorang malaikat berdiri dan berkata, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya.
Ingat baik-baik saudara-saudara, ini adalah perintah dari malaikat kepada hamba Tuhan. Dan saudara ingat baik-baik ayat 2, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang sebelah luar. Saudara-saudara, bait suci itu di dalamnya ada halamannya, dan saudara ada pintu masuk, ada halamannya, ada mezbah korbannya, ada kolam basuhan, lalu ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Saudara, itu bagian dalamnya. Tetapi bagian luar itu, saudara-saudara, di bait Allah itu tempat orang-orang kafir datang, yang percaya datang berdoa. Saudara-saudara, nah, saudara-saudara, mari kita membaca Kisah pasal 8. Kalau tidak salah, Kisah pasal 8. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian 26. Kemudian tampaklah seorang malaikat Tuhan pada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun ke Yerusalem ke Gaza. Jalan ini jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adanya seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala pembenahan Sri Kandake, atau negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam perjalanan sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Saudara-saudara, orang-orang kafir kalau yang percaya, saudara-saudara, yang menjadi orang-orang yang percaya Tuhan, maka mereka datang beribadah ke bait suci Allah itu, tidak boleh masuk di ruang ibadah yang khusus itu. Dan saudara, itulah sebabnya mari kita datang melihat dan memperhatikan. Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan pada bangsa-bangsa kafir, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ayat 3. Dan aku akan memberi kuasa kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat 1260 hari lamanya, berpakaikan kain karung. Di sini disebut sambil berkabung, tidak, berpakaikan kain karung. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Memang berpakaian kain karung itu adalah tanda berkabung, tetapi bukan sambil berkabung, saudara-saudara. Dan aku akan memberi kuasa kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat 1260 hari lamanya. Dan ini 3,5 tahun, saudara-saudara. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kejadian yang berdiri di hadapan Allah semesta alam. Disebut Tuhan, tidak, di hadapan Allah semesta alam. Saudara-saudara, siapakah mereka itu? Mereka itu adalah Musa dan Elia yang diangkat ke surga, seperti dalam kitab Perjanjian Lama. Saudara-saudara, ingat baik-baik, mereka diangkat. Musa pernah mati di Gunung Nebo, tetapi dia mati supaya dia tidak dijadikan berhala oleh orang Israel. Kemudian malaikat surgawi membangkitkannya dan membawanya ke surga menurut kitab Yudas. Saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar. Saudara-saudara, mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kejadian yang berdiri di hadapan Allah semesta alam. Lihat pekerjaan mereka. Dan jikalau ada orang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Bayangkan, api keluar dari mulut. Dan jika ada orang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa segala air untuk mengubah menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Ingat baik-baik, saudara-saudara, ini merupakan bagian-bagian daripada malapetaka yang ditulis di dalam dalam kitab Wahyu. Saudara-saudara, banyak orang berkata bagian itu 7 tahun, tetapi kita tetap mempertahankan 3,5 tahun. Saudara-saudara,
Dan mari kita percaya, karena kitab Wahyu bicara 3,5 tahun, dan kitab Wahyu juga, kitab Daniel bicara 3,5 tahun atau 1260 hari lamanya, dan kitab Wahyu juga sama, saudara-saudara. Nah, ayat 7, dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari lubang yang tak terduga dalamnya, menurut bottomless pit atau terjemahan lama bilang lubang tak terduga dalamnya, akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Ingat baik-baik saudara-saudara, dua orang ini telah ada di sorga dalam keadaan tubuh manusia. Dan saudara perhatikan baik-baik, tetapi ingat baik-baik, mereka akan mati, saudara-saudara, karena menggenapkan kebenaran Allah. Dan mayat mereka akan terletak di jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan kita disalibkan. Saudara-saudara, Tuhan kita bukan Tuhan mereka, Tuhan kita, Yesus disalib di sana. Dan saudara-saudara, dua orang ini, saudara-saudara, siapa kalau bukan Musa dan Elia? Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan karena saya mempunyai kebenaran firman Allah. Dan saya percaya, saudara, itu pasti terjadi. Dan mereka akan turun dari surga, saudara-saudara. Dan itu memang belum terjadi sekarang. Jadi saudara-saudara, Wahyu itu cuma pengungkapan bakal apa yang akan terjadi. Saudara-saudara boleh membayangkan bagaimana itu terjadi. Dan saudara-saudara, mari saya membaca terus. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum akan melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Saudara-saudara, ingat baik-baik. Inilah yang diungkapkan oleh para pendeta GPDI pertama-tama, saudara-saudara, ketika orang belum mengenal apa itu televisi. Dan inilah yang membuktikan bahwa firman Allah itu benar. Coba saudara pikir, dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum akan melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang tidak memperbolehkan mayat mereka dikubur. Bagaimana orang di dunia bisa melihat mayat Musa dan Elia itu di tanah suci itu, di Israel, di Yerusalem itu, kalau tidak dengan teknologi mutakhir sekarang, televisi itu, saudara-saudara. Dan ketika belum ada kebenaran televisi, hamba-hamba Tuhan GPDI telah berbicara tentang hal ini, dan kemudian itu terbukti, saudara-saudara. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Saudara-saudara, selama 3,5 hari mereka berpesta luar biasa, saudara-saudara. Karena apa? Karena mereka berpikir bahwa itulah sumber penderitaan, tetapi mereka lupa bahwa dua orang itu adalah hamba Allah yang diutus Allah untuk memberitakan kebenaran. Dan ingat baik-baik, pada zaman itu orang Israel ada di Israel, saudara, dan mereka dilindungi dan dikuatkan oleh kebenaran-kebenaran firman Allah yang disaksikan oleh kedua orang ini, saudara-saudara. Dan saya percaya, saudara-saudara, kalau kita membaca kitab Injil, saudara-saudara, di mana kita membaca kitab Injil, saudara, ya saya lupa membukanya, saudara tadi, di mana ada dua orang yang bersaksi ketika Yesus naik ke atas gunung, saudara. Dua orang itu adalah Musa dan Elia, dan mereka turun untuk bersaksi. Dan ketika Yesus bicara, maka mereka mengerti
Mereka sudah di sorga tapi belum mengerti semua kebenaran firman Allah. Ketika Yesus berbicara, mereka mengerti manggut-manggut dari saudara. Dan ketika itu terjadi, maka yang mereka saksikan ketika mereka kembali ke dunia ini bukan lagi Taurat, tetapi yang mereka saksikan ketika mereka kembali ke bumi adalah Injil Yesus Kristus. Karena kedua mereka telah diinjili oleh Yesus, telah menerima kebenaran Injil dengan baik dan mengerti, dan mereka pasti adalah orang-orang yang tinggal. Saudara-saudara, bahkan mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Mari saya membaca lagi. Dan mereka yang di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta dan saling memberi hadiah, karena kedua nabi itu merupakan siksaan bagi semua orang di atas bumi. Saudara-saudara, ini suatu hal yang luar biasa. Tetapi mari kita yang maju, saudara, kita percaya hal ini pasti terjadi. 3,5 hari kemudian masuklah nafas kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang melihat mereka menjadi sangat takut. Saudara-saudara, siapa yang tidak takut di tengah sorotan cahaya televisi, dan saudara, di tengah corotan macam-macam kamera yang dipancarkan ke seluruh dunia? Mereka akan bangkit karena ada suara dari surga berkata, naiklah kemari. Mereka bangkit dan mereka naik ke surga. Saudara boleh bilang haleluya? Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu runtuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di surga. Saudara-saudara, ingat baik-baik, saudara-saudara. Perhatikan orang-orang yang sangat ketakutan itu, kemungkinan besar mereka lah orang-orang Israel yang ada di sana. Saudara. Tapi bagi bangsa-bangsa yang tidak percaya, mereka tidak akan memuliakan Allah. Dan bagi kita memang telah tersingkir ketika kita memang telah tersingkir ketika keadaan itu berlangsung. Saudara-saudara, jadi saya tidak akan berkhutbah dengan detail karena kita hanya ibadah singkat saja, terbatas. Tetapi saya berusaha untuk mengungkapkan kebenaran firman Allah itu kepada kita semua, sehingga kita percaya firman itu pasti terjadi. Ayat 14. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Saudara-saudara, saya percaya, saudara-saudara, apa yang ditulis oleh firman Allah itu pasti terjadi dan sedang terjadi. Dan kalau kita percaya, maka ketika itu terjadi dengan genap, kita orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Mari saudara-saudara, kita akhiri ibadah kita. Tuhan, kita akan tutup ibadah kita dan kita menyanyi pujian, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Tak dapat hidup tanpanya. Ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Dia sumber kehidupanku.
Ya Bapa di surga, kami percaya Engkau sebagaimana yang ditulis oleh firman. Dan sekarang firman-Mu sedang memberitakan atau ayat-ayat yang hamba baca berbicara tentang wahyu dan akan hal-hal yang akan terjadi pada akhir zaman. Karena Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah yang mengatur segalanya, dan hamba percaya semuanya pasti terjadi dan tidak ada satupun dalam firman Tuhan yang lewat. Ya Tuhan, itulah sebabnya kuatkanlah hati ini supaya kami boleh melihat hal-hal itu akan terjadi dan kami telah diselamatkan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih banyak. Kami bersyukur kepadamu dan kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Kami mau akhiri acara ibadah kami pada malam hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan saya percaya bagi jemaat yang sudah mengikuti ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Amin.